warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Patricia Suteja dari kelas A2 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201048. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Get 'em. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, sejarah komputer, 2, macam-macam komputer dari masa ke masa, 3, generasi teknologi komputer, 4, penjelasan tentang jenis dan fungsi hardware dan software dalam komputer, 5, tipe atau jenis penyimpanan pada komputer, 6, penjelasan terkait operating system pada komputer, 7, fitur utama atau penting yang selalu ada dalam setiap komputer, dan 8, tentang fungsi atau menu atau tools yang penting dalam aplikasi Microsoft Word beserta penjelasannya. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16 Dunia di Ujung Jari, dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Differentiation 01. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadikan mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami peluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Komputer generasi pertama ada Univac dan ENIAC. Generasi kedua ada IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Komputer generasi ketiga ada PDB 8, PDB 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370. Komputer generasi keempat ada IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PAP 11, dan Apple II. Sedangkan komputer generasi kelima ada IBM 5150, BM 5140, Machato 128K, dan MacBook. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengandalkan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangat sulit digunakan dan biayanya sangat mahal. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Teknologi tabung vakum mulai digantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran.
Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga tahun 1963 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel, 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Dan generasi kelima yaitu sekarang dan selanjutnya. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat dan memproses bahasa manusia. Lanjut pada jenis dan fungsi dari hardware. Ada 3. Yang pertama, hardware input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. 2. Process device, yaitu perangkat keras yang memproses dan mengolah data pada komputer, di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otak komputer karena menjadi perangkat yang cukup penting pada proses input data. Yang ketiga, hardware output, yaitu yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware proses. Jenis dan fungsi dari software ada 4. Yang pertama, sistem operasi atau operating system adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. 2. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa programan tertentu untuk diterapkan kepada bidang tertentu. 3. Software pembantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Dan 4. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori. 1. Media penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. 2. Penyimpanan optik adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Dan 3. Penyimpanan awam merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Operating system pada komputer adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras, serta menjalankan software atau aplikasi dalam sebuah sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi merupakan sistem yang mengendalikan operasi dasar serta memastikan sistem dalam komputer bisa berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama ada manajemen keamanan, 2 manajemen proses, 3 penyimpanan dan manajemen memori, 4 manajemen disk, 4 operasi I/O, 6 membuat dan mengeksekusi, dan 7 manajemen perangkat. Ini terdapat 5. Yang pertama menu file, 2 menu home, 3 menu insert, 4 menu layout, dan 5 menu view. Penjelasan kenapa fungsi tersebut penting yaitu yang pertama mengenai menu file. Karena menu file adalah menu utama di Microsoft Word yang fungsi atau tujuan utamanya adalah membuat lembar kerja baru, menyimpan dokumen, mengekspor file, membuka data Word yang dibuat, dan menutup lembar kerja. Yang kedua menu home. Ini penting karena terdapat perintah untuk memperbaiki dokumen yang telah dibuat, seperti mengatur jenis huruf,
ukuran huruf, cetak tebal, miring, garis bawah, membuat nomor, pengaturan paragraf, dan lainnya. 3. Menu insert. Ini penting juga untuk menyiapkan atau memasukkan objek yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Lanjut yang keempat, menu layout. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur atau mengatur tampilan dokumen, maka page layout ini merupakan hal yang penting dalam Microsoft dan penting untuk dipahami dan dikuasai. Karena sebelum menulis skrip atau teks, kita harus mengatur atau melakukan terlebih dahulu tata letak halaman. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menu view. Ini juga sangat penting karena dapat membantu memilih jenis tampilan saat membaca dokumen yang diproses. Selain itu, menu ini memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya di jendela lain. Halo teman-teman, masih bingung ingin mendaftar kampus di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan tidak hanya itu, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 2 jalur beasiswa. Yang pertama, beasiswa yayasan dan yang kedua, beasiswa KIP kuliah. Oh iya, di Fakultas Keperawatan telah difasilitasi dengan laboratorium keperawatan. Jadi, bagi teman-teman yang masih bingung, jangan ragu bergabung dengan kami karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi B.